Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Arma Septiarti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada video ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah SDIT Al-Mardian, Bapak Muhammad Saiful Rahman, SHIM SOS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Armain, apa kabar, sehat? Bapak mohon izin minta waktunya untuk melakukan demonstrasi kontekstual untuk tugas pendidikan guru penggerak ya Bapak ya. Oke, baik, insya Allah. Terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Sama-sama, Bu. Tentunya kita harus paham terlebih dahulu definisi dari kedua hal tersebut, yaitu apa? Yaitu dilema etika itu apa dan rujukan moral itu apa. Baru kemudian kita dapat mengidentifikasinya. Nah, sebagaimana ya kita ketahui dilema etika itu ya adalah sebuah situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Jadi ini benar berlawanan dengan benar juga. Sedangkan bujukan moral ya adalah situasi ketika seorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan. Jadi ketika kita sudah memahami definisi dari kedua hal tersebut, barulah kita bisa untuk mengidentifikasinya. Mengambil keputusan memang tidak mudah, tapi tidak mengambil keputusan akan membawa ke situasi yang lebih tidak baik lagi. Maka harus ada landasan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Dasar atau landasan tersebut bisa berupa berbasis hasil akhir, berbasis peraturan yang berlaku, atau berbasis rasa peduli. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Intuisi dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan Allah keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, identifikasi masalah sampai benar-benar jelas. Kemudian yang kedua adalah melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi dari permasalahan ini, kemudian membuat keputusan yang dirasa tepat untuk permasalahan ini. Tantangan terberat dalam hal ini adalah melawan rasa kasihan. Satu sisi kita harus menegakkan keadilan, tapi pada sisi lain secara manusiawi kita merasa kasihan. Alhamdulillah, dalam mengemban amanah sebagai kepala sekolah di SDIT Al-Mardian ini, saya juga dibantu dan didampingi oleh dua wakil kepala sekolah, yaitu bidang kurikulum dan kesiswaan. Maka ketika ada permasalahan, khususnya masalah yang tidak mudah untuk memutuskannya, saya akan berdiskusi dengan beliau berdua. Dan ketika ditemukan solusi dari hasil diskusi tersebut, saya akan bawa dan sampaikan kepada atasan kami untuk meminta arahan. Dengan tujuan keputusan atau solusi dari permasalahan ini
adalah kemaslahatan untuk semua pihak. Walaupun tidak bisa menjamin semua pihak bisa menerima solusi dan keputusan yang kami ambil. Banyak pelajaran tentunya yang bisa kita ambil dalam setiap kejadian dalam kehidupan ini. Apalagi dalam hal kepemimpinan. Bagaimana jadi pemimpin yang baik dan bagaimana pemimpin mengambil keputusan. Prinsipnya karena kita sebagai seorang muslim dan dalam ajaran Islam nilai yang tidak boleh dikesampingkan oleh pemimpin adalah keadilan. Maka dalam mengambil keputusan, keadilan adalah yang menjadi landasan utama. Dan juga perlu kita ingat dalam setiap keputusan atau kebijakan pasti ada pihak-pihak yang bisa jadi tidak atau belum bisa menerima. Dan itulah dinamika dalam berorganisasi. Ada satu kaidah dalam bahasa Arab itu disebutkan ridhon nas ghayatun la tudrak. Sikap menerima dari semua orang itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa kita dapatkan. Jadi kesimpulannya gimana? Selama keputusan bertujuan untuk kemaslahatan umum atau lil maslahah al-ammah dan tidak ada nilai-nilai yang dilanggar, sebagai pemimpin harus menjalankan meskipun mungkin ada yang tidak suka. Verifikasi apakah ini dilema etika atau berupa bujukan moral, maka yang perlu dan biasanya dilakukan adalah dengan mencari informasi dari berbagai macam sudut, berbagai macam pandangan, baik yang di dalam struktur utama sekolah ataupun di luar struktur utama sekolah. Dalam pengambilan keputusan, maka yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana manfaatnya terhadap orang yang lebih banyak, kemudian manfaat jangka panjangnya. Bisa jadi ada keputusan atau ide yang bisa memberikan solusi jangka pendek, tetapi untuk jangka panjangnya justru tidak mendukung. Untuk itu yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa besar memberikan kebaikan untuk orang banyak dan seberapa jauh manfaatnya untuk kepentingan sekolah. Jangan sampai suatu masalah hanya menjadi solusi jangka pendek tanpa memperhitungkan jangka panjangnya. Strategi yang dilakukan di dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini adalah yang pertama seperti tadi yang saya lakukan, yaitu mencari informasi atau pandangan dari berbagai macam sudut gitu ya, agar terkumpul informasi yang valid. Kemudian yang kedua adalah minta pertimbangan atau minta saran kepada senior yang ada di sekolah ataupun yang di luar sekolah, misalkan yang ada di yayasan ataupun pengawas. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang tentunya mempunyai berbagai macam usulan sehingga menimbulkan dilema ini. Kemudian yang keempat adalah di dalam pengambilan keputusan, maka meyakinkan kepada semua yang hadir itu yang terlibat di dalam hal ini bahwasanya keputusan bersama itu adalah lebih baik, meskipun semua usulan adalah baik semua, sehingga kemudian setelah mensepakati bersama, langkah berikutnya adalah melakukan pendampingan terhadap penyelesaian masalah ini. Jangan sampai setelah diputuskan maka di dalam perjalanannya gitu ya,
itu ada 1, 2, 3 orang yang tidak sepakat, tetapi mereka justru membuat tidak mulus berjalannya penyelesaian masalah ini. Tantangannya yang pertama adalah harus bisa bersikap seimbang ataupun adil. Yang kedua adalah harus bisa mengkondisikan berbagai macam usulan pertimbangan. Karena karakter orang itu bermacam-macam, maka harus siap menghadapi hal tersebut. Yang ketiga adalah berusaha istiqomah di dalam mendampingi penyelesaian masalah yang berupa dilema ini. Jangan setelah diputuskan bagaimana cara penyelesaiannya tapi berhenti sampai di situ saja, tapi harus benar-benar tuntas di dalam menyelesaikan kasus ini, terutama kasus dilema etika, karena di sana tentu ada banyak orang yang mempunyai ide gitu ya, sama-sama baiknya dan sama-sama merasa benar, maka harus sesuai dengan keputusan bersama mana langkah yang akan kita ambil. Kemudian berikutnya adalah bersabar itu ya, tentu saja yang menjadi kunci, karena karena dalam menghadapi berbagai macam hal yang ada itu tidak bisa kita selesaikan dengan cara emosi, apalagi kalau kita sudah yakini semuanya benar itu ya, sama-sama benarnya itu ya. Sama-sama benarnya. Jangan sampai kemudian dengan emosi ketika mempertimbangkan keputusan mana yang mau diambil ya, karena tentu di dalamnya ada berbagai macam pihak yang merasa benar karena memang itu benar itu ya, tapi dari pertimbangan tadi yang kita yang kita ambil dari seberapa jauh memberikan solusi, seberapa banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari hal ini, dan manfaat jangka panjang untuk sekolah itu bagaimana, sehingga harus dengan kesabaran di dalam menjalankan penyelesaian dari kasus. Faktor yang mempermudah di dalam pengambilan keputusan ini diantaranya yang pertama kali adalah faktor dari diri gitu ya. Faktor dari diri yaitu berprasangka baik atau husnudzon dulu terhadap berbagai macam informasi yang masuk di awal, sehingga tidak membuyarkan informasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor bantuan rekan-rekan kerja itu ya, yang kemudian mengumpulkan informasi yang lebih valid agar bisa mengerucut mana keputusan terbaik yang akan diambil. Yang tentu saja dengan banyaknya informasi itu bisa mengerucutkan pada mana yang akan kita ambil itu ya. Seberapa banyak manfaat untuk orang lain, seberapa jauh manfaat itu untuk kepentingan sekolah itu ya. Jangan sampai hanya bermanfaat hanya sekejap mata saja. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama ataupun kekompakan seluruh elemen yang ada di sekolah itu sangat membantu sekali. Pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, yang pertama adalah kita harus senantiasa memastikan bahwa sebuah keputusan pastikan untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan 1-2 individu saja.
Kemudian yang kedua adalah perlu pendekatan personal di dalam menyelesaikan masalah. Jangan sampai sebuah masalah ataupun kasus itu selesai dan penyelesaiannya melalui komunikasi di rapat saja, tetapi butuh ada komunikasi personal yang bisa jadi untuk orang-orang tertentu itu tidak bisa menyampaikannya melalui rapat formal, sehingga ada informasi yang lebih luas yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, pastikan kebermanfaatan jangka panjangnya itu harus kita lihat. Jangan sampai hanya terpaku pada penyelesaian di hari ini, saat ini saja. Karena itu sangat urgent gitu ya untuk keberlangsungan berikutnya. Dalam pengambilan keputusan, maka yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana manfaatnya terhadap orang yang lebih banyak, kemudian manfaat jangka panjangnya. Bisa jadi ada keputusan atau ide yang bisa memberikan solusi jangka pendek, tetapi untuk jangka panjangnya justru tidak mendukung. Untuk itu yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa besar memberikan kebaikan untuk orang banyak dan seberapa jauh